Timnas Indonesia andalkan pemain keturunan Max Hilgers dan Kevin Dix siap bikin Australia ketarik-ketir. Daftar pemain kelas dunia berpotensi dinaturalisasi Timnas Indonesia nomor 1 paling ditunggu. Skak mati Blackpool untuk Elkan Bagot. Nasib di Timnas Indonesia gimana ya? Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi panggung bagi pemain-pemain dengan nilai pasar tertinggi. Duel yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini menghadirkan perbandingan menarik antara kedua tim. Jika melihat daftar pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, beberapa nama dalam skuad Garuda memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Namun, dominasi pemain naturalisasi di posisi teratas mencerminkan bahwa sepak bola Indonesia masih berusaha mengejar ketertinggalan dari negara lain, termasuk Australia yang memiliki banyak pemain berkarir di Eropa. Max Hilgers menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia saat ini. Bek tengah yang bermain untuk FC20 tersebut memiliki bandrol sebesar 5 juta euro atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Keberadaannya di lini pertahanan akan menjadi aset berharga bagi tim Garuda dalam menghadapi serangan dari Australia. Selain Hilgers, Kevin Dix juga menjadi pemain kunci dalam skuad Timnas Indonesia. Bek yang kini membela FC Copenhagen itu memiliki nilai pasar 3,5 juta euro atau setara dengan 60,84 miliar rupiah. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Kevin Dix diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Indonesia di laga penting ini. Selain dua pemain itu, beberapa nama lain juga memiliki nilai pasar tinggi seperti Tom Hai, 3 juta euro atau 21,14 miliar, Sandy Walsh 1,5 juta euro, 26,07 miliar, serta Calvin Verdong dan Martin Paes yang masing-masing memiliki nilai pasar 1,2 juta euro atau sekitar 20,86 miliar rupiah. Sementara itu di kubu Australia, mayoritas pemain mereka berkarir di liga-liga top Eropa, yang membuat nilai pasar tim mereka secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap berambisi untuk memberikan perlawanan sengit dalam laga ini. Pertandingan melawan Australia juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan mengandalkan para pemain terbaiknya, skuad Garuda berharap dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif dari Sydney. Baik, kita beralih pada berita selanjutnya. Setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Timnas Indonesia semakin gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Saat ini ada 4 pemain asal Belanda yang masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Jika mereka bergabung, kekuatan Timnas Indonesia akan meningkat pesat dengan total nilai pasar pemain yang mencapai 1,155 triliun rupiah. Di mana 4 pemain yang berpotensi dinaturalisasi ada Ian Madsen, yaitu bek kiri Aston Villa. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan bek kiri yang saat ini membela Aston Villa. Ian Madsen memiliki garis keturunan Indonesia dari Jawa dan dibanderol dengan harga pasar 556,21 miliar. Meski berpeluang besar, proses naturalisasinya bisa menemui kendala karena ia pernah memperkuat timnas U21 Belanda. Namun peluang tetap terbuka terutama dengan kehadiran Kluivert di timnas Indonesia. Yang kedua ada Jayden Oosterwolde, yaitu bek kiri dari Fenerbahce. Bek kiri Fenerbahce ini juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname serta telah membela klub-klub besar seperti FC20, Parma, dan kini Fenerbahce. Dengan catatan impresif di musim 2023-2024, mencetak 2 gol dan tampil dalam 43 laga, nilai pasarnya mencapai 260,72 miliar. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor bahkan sudah bertemu langsung dengannya di Turki. Yang ketiga adalah Pascal Struijk, yaitu bek tengah dari Leeds United. Struijk sempat diincar untuk dinaturalisasi tapi menolak karena masih berharap mendapat kesempatan di timnas Belanda. Bek 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya dan hingga saat ini ia belum mendapatkan caps di timnas senior Belanda sehingga kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih terbuka lebar. Di posisi berikutnya yaitu adalah Milan Manhoef, winger dari Stoke City. Pemain muda berbakat ini berposisi sebagai winger kanan dan memiliki darah Belanda, Suriname, serta Indonesia.
Meski sudah tampil untuk timnas U21 Belanda, ia tetap berpotensi menjadi bagian dari timnas Indonesia dengan nilai pasar 60,48 miliar rupiah. Manhoof bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini serang Garuda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran keempat pemain ini akan memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI dalam merealisasikan rencana ini. Dari nama-nama tersebut kita beralih pada evaluasi Blackpool untuk Elkan Bagot, timnas Indonesia yang sedang dalam masa peminjaman dari Ipswich Town. Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool sejak Agustus 2024 dan akan berakhir pada Mei 2025 nanti. Di mana 7 bulan berjalan, performa Elkan Bagot diapresiasi oleh media lokal Blackpool, khususnya dalam 1 bulan terakhir. Media lokal Blackpool Gazette.co.uk menyoroti kualitas yang dimiliki bek tengah timnas Indonesia selama masa peminjaman. Mereka mengakui Bagot sebagai salah satu pemain dengan talenta menjanjikan, tetapi cedera membuat kondisi sedikit berbeda. Elkan harus berkutat dengan cedera yang dialami selama 6 bulan pertamanya di Bloomfield Road, masalah pergelangan kaki hingga cedera paha. Publik Blackpool pun cukup bersimpati dengan kondisi Elkan Bagot hingga momen yang ditunggu-tunggu akhirnya didapatkan. Setelah bergabung dengan Blackpool dari Ipswich Town, selama musim panas, Elkan Bagot menghadapi pertarungan melawan cedera selama 6 bulan pertamanya di Bloomfield Road. Beberapa pertandingan pertama bek tengah itu memang menunjukkan beberapa tanda yang menggembirakan meski timnya kebobolan gol. Sayangnya bagi pemain berusia 22 tahun itu, kemajuan yang ditunjukkan sempat terganggu oleh masalah pergelangan kaki. Kembalinya ia ke lapangan tidak berlangsung lama karena cedera paha pada pertandingan pertamanya setelah kembali bermain sehingga ia harus absen lagi. Elkan Bagot akhirnya berhasil bermain reguler bersama Blackpool dalam 1 bulan terakhir ini dan penampilannya pun cukup menegangkan. Namun secara umum kualitas bek timnas Indonesia ini memang patut diacungi jempol. Kaki kiri terkuat menjadi nilai tambahan. Di mana Elkan Bagot berhasil memainkan 10 laga bersama Blackpool dan skak mati dari publik Blackpool untuknya agar ia bisa terus bermain. Karena 10 pertandingan dalam satu musim itu belum bisa dikatakan cukup. Sebab itu ia diharapkan bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Jika pemain berusia 22 tahun itu terus dimainkan Blackpool, maka ia bisa dikatakan sebagai pemain peminjaman yang sukses. Dalam sebulan terakhir, Bagot mampu mendapatkan waktu bermain reguler dan secara keseluruhan ia melakukannya dengan baik. Ada beberapa momen menegangkan, tapi secara keseluruhan ia merupakan unit yang sangat solid di lini belakang, membentuk kemitraan yang kuat dengan Oli Casey. Memiliki kaki kiri alami selalu memberikan dorongan tambahan dan telah membantunya dalam sejumlah situasi. Dengan hanya 10 penampilan liga yang telah dimainkannya sejauh ini, Bagot berharap untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain menjelang bulan-bulan terakhir musim ini. Jika ia bermain, peminjamannya bisa dianggap sukses, tapi karena cedera-cedera awal, ia kurang bisa tampil. Lantas bagaimana ya dengan nasib timnas Indonesia? Sementara Bagot sendiri mengindikasikan untuk tetap berada di klubnya meski mendapat panggilan. Hal ini disampaikan Ropan Pangemanan alias Bung Ropan, yaitu selaku salah satu pengamat sepak bola tanah air lewat video kanal YouTube pribadinya. Bagot kabarnya sudah dipanggil Patrick Kluivert untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, namun sang pemain memilih bertahan di klubnya. Pelatih Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ketua Umum PSSI. Kluivert bertanya terkait kebugaran Elkan dan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, Elkan Bagot menjawab untuk sementara ingin fokus bersama klubnya Blackpool. Demikian dikatakan Bung Ropan.